Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nursing Insight Podcast. Podcast ini menghadirkan diskusi mendalam mengenai ilmu dan praktik keperawatan. Saya Afifah Hairani, sangat senang sekali hari ini dan juga sangat bersemangat sekali karena kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Mari kita panggilkan narasumber kita, Ibu Nurse Zakia Mujahidah SKF MKEF. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Afifah sudah mengundang saya di acara podcast kali ini ya. Ibu bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik Ibu. Ya. Hari ini kita pada podcast kita hari ini ya, kita akan membahas tentang topik mengenai stres psikososial ya, atau betul. Stres psikologis, di mana nanti kita akan membahas tentang teori-teorinya dan juga bagaimana pendekatan keperawatan dalam menghadapi stres psikologis tersebut. Jadi ini adalah topik yang sangat relevan ya Ibu, tentu saja karena di mana ini akan bermanfaat untuk para perawat dan juga tentu saja mahasiswa kita. Nah, baik Ibu, boleh kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Iya, tentu saja sebelum kita memulai yang lebih besar kita harus membahas dari yang dasar dulu ya. Betul sekali Ibu. Oke. Baik, kita mulai dengan definisi terlebih dahulu ya Bu Afifah ya, pada seluruh pemirsa ya. Kita hari ini akan membahas mengenai stres psikososial ya. Stres itu berarti tekanan ya. Jadi kalau kita mau buat secara definitif bahwasanya stres psikologis itu adalah suatu respon sebenarnya, respon mental, respon emosional ya, maupun respon fisiologis ya, yang dihadapkan pada seorang individu, di mana individu tersebut menghadap situasi ya, mendapatkan situasi yang dinilai mengancam. Dinilai mengancam, membebani, ataupun di luar dari kapasitasnya dia untuk menyelesaikan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan stres. Kuncinya di sini adalah kata menilai atau dinilai tadi. Karena stres ini ya, sekali lagi itu sifatnya subjektif ya. Jadi berbeda-beda nih setiap orang. Ya. Baik. Kayak misalkan ada orang yang kehilangan uang. Kalau saya misalkan stres ya, kehilangan uang gitu ya, atau kalau Bu Afifah karena orangnya santai mungkin, oh tidak, ini biasa aja gitu ya. Nah itu jadi seperti itu yang disebut dengan stres psikososial. Betul. Baik. Menarik sekali ya Ibu. Jadi bukan hanya soal situasinya saja, tapi juga soal bagaimana kita menilai situasi tersebut ya. Betul sekali. Nah ini kaitannya juga dengan teori-teori yang akan kita bahas ya Bu Afifah. Jadi untuk teori stres sendiri ini tuh ada 3 teori populernya. Yang pertama adalah teori stimulus atau kita sebut dengan stimulus based theory. Jadi pada teori ini menganggap bahwa stres itu berasal dari kondisi yang ada di luar seorang individu. Gitu ya. Apa saja sih kondisi di luar individu yang bisa menyebabkan seseorang stres? Ini contoh ya. Iya. Kayak misalkan orang yang lagi kerja lalu dia kena PHK. Itu menyebabkan stres di diri dia. Betul. Lalu orang yang menikah, menjalani kehidupan pernikahan, itu kan nggak mudah ya. Banyak sekali ujiannya. Lalu setelah itu mengalami perceraian. Kemudian ada juga ini yang hari-hari ini yang kita hadapi ya. Ini pasti setiap orang menghadapi macet deh. Ya, kita naik kendaraan ya, apakah itu mobil atau motor gitu ya. Tadinya awalnya biasa aja nih di jalan, lalu kena hujan, ada banjir gitu ya. Oke, mepet sama jam nyampe kantor gitu ya. Disitulah kita mulai stres. Nah, itu adalah hari-hari kan yang kita hadapi ya. Nah itu adalah teori stimulus atau stimulus based theory. Jadi teori tentang stres yang dimana memandang stres itu berasal dari stimulus yang ada dari luar, bukan dari orang itu sendiri. Jadi teori ini fokus pada sumbernya ya Bu ya. Betul. Pada apa yang menyebabkan stresnya seperti itu ya. Betul. Kemudian ada lagi teori kedua nih Bu Afifah. Teori kedua ini berbasis respons. Nah, ini dikemukakan oleh Hans Selye ya tahun 1956. Jadi kalau teori berbasis respon ini mengenal satu konsep, namanya konsep General Adaptation Syndrome. Oke. Ya, di mana
konsep General Adaptation Syndrome, atau kalau kita bacanya pakai bahasa Indonesia GAS, tapi bukan istilah GAS yang anak-anak sekarang pakai ya, beda ya. Benar-benar beda ya. Jadi di konsep GAS ini ada tiga fase seseorang mengalami stres. Yang pertama itu namanya disebut fase alarm atau fase waspada. Jadi ketika orang mengalami stres nih, kayak tadi misalkan dia macet ya, lihat jam kan, ini nih udah mau masuk mau terlambat nih saya nih ya. Mulailah reaksi tubuh kita tuh ya, jantung berdebar, napas cepat, atau mungkin yang motoriknya main, kakinya ya goyang-goyang kalau di mobil gitu ya. Nah, itu disebut dengan fase alarm. Ya. Kemudian fase alarm ini juga kita sebut dengan istilah lainnya adalah fase waspada sebenarnya. Jadi awal banget kita dapat yang namanya stres, ya respon tubuh pasti akan seperti itu. Kenapa? Karena pada fase alarm tadi ya tubuh kita itu mengeluarkan hormon adrenalin, ya hormon kortisol, di mana hormon-hormon tersebut itu mempengaruhi kerja tubuh kita, gitu. And then lanjut ke fase berikutnya, fase adaptasi, ya di mana kita udah mulai agak tenang nih. Macet, udah mulai gemeteran, kaki udah goyang-goyang, napas. Aduh kok macet ya, tapi lama-lama kita mencoba untuk menekan itu, beradaptasi, yaudah nggak apa-apa deh gitu ya, sambil kita terus berpikir nih ya, nanti setelah aku sampai kantor aku mesti ngapain dulu abis absen. Wah deadline nih jam 9, gue harus ngapain ya. Itu fase adaptasi, kita udah mulai memikirkan ya untuk merilis kondisi tadi itu gimana. Jadi udah mulai agak tenang, kakinya udah nggak goyang-goyang lagi, nafasnya udah mulai bisa diatur, udah mulai mencoba nyari solusi ya. And then yang terakhir itu adalah fase ketiga, fase exhaustion atau fase kelelahan. Tapi ya, ini ada catatannya nih. Kita nggak akan, jadi kita tuh nggak akan masuk ke fase exhaustion sebenarnya kalau seandainya ada jeda. Jadi stresnya nggak berlangsung lagi nih ya, nggak ada tambahan. Betul, nyampe kantor, istirahat dulu, mungkin ya minum-minum teh manis dulu, rilis dulu, relax. Fase exhaustion itu tidak terjadi. Tapi ya, kalau misalkan kita nyampe kantor tiba-tiba udah hektik deh ya, gitu ya. Kemudian langsung kena marah misalkan ya, kena marah atasan gitu ya. Kemudian kita juga lagi deadline tugas nih, deadline kerjaan gitu, langsung dipacu lagi. Nanti lama kelamaan gitu ya. Ya walaupun pada hari itu nantinya akan rilis juga. Nanti kita akan masuk ke fase exhaustion tadi atau fase kelelahan. Mau tahu nggak kondisi yang terjadi itu apa kalau fase exhaustion? Gimana tuh? Nah, jadi kalau kita udah sampai di fase exhaustion, terlalu lelah tuh apa tuh Bu? Yang paling bisa dilihat itu biasanya adalah penurunan imunitas. Jadi gampang sakit, mulai deh keluhan asam lambung, pegel-pegel. Jadi udah tubuhnya tuh udah berbicara. Udah berbicara. Dan di fase ini biasanya orang yang stres itu udah nggak bereaksi lagi, dia udah minim reaction. Jadi udah nggak, kalau kita stres biasanya apa nih yang keluar biasanya ya, kadang kala ya umpatan, kesel, bener nggak? Marah. Gimana sih ini? Nah, di fase exhaustion itu, di fase kelelahan, kita udah diam, tarik nafas. Pernah nggak udah di fase itu? Iya sih. Nah, itu sebenarnya udah justru fase itu sebenarnya fase yang sebenarnya itu puncaknya ya, puncak dan akan jadi bahaya kalau itu kita nggak atasi gitu loh. Apalagi itu lanjut lagi nih, hari berikutnya sama lagi, mungkin dengan stimulus yang berbeda. Hari ini mungkin dengan macet, ya. Mungkin esoknya apa nih, misalkan masalah sama teman kantor misalkan, atau apalagi jadi nambah terus ya. Jadi kalau stresnya berkepanjangan, dampaknya ini bisa sangat serius, jadi bahkan bisa ke diri langsung ya. Betul. Berarti itu dua teori ya Bu ya. Dua teori. Ini baru dua teori.
Kalau teori ketiga nih, Bu, gimana nih? Teori Seperti ketiga apa ya, teori ketiga nih? ini adalah teori yang paling revolusioner sih sebenarnya dibanding dua teori tadi. Jadi yang terbaru mungkin ya, Bu? Ya, yang terbaru. Teori yang ketiga ini adalah teori transaksional. Ini pelopornya adalah Richard Lazarus ya, dan juga Susan Folkman. Ini teori ini ada lahir tuh tahun-tahun 80-an, sebenarnya udah agak lama juga sih teori ini gitu ya. Nah, kalau pada teori transaksional ini memandang bahwasanya stresor itu tergantung bagaimana seseorang itu menilai ancaman tadi ya. Balik lagi ke definisi awal bahwasanya stres itu kan adalah ancaman. Betul. Nah, bagaimana sisi kognitif kita bermain ketika kita dapat ancaman tersebut, ini berbahaya nggak sih buat kita? Terus menurut kita ini layak nggak sih, worth it nggak sih kita pikirin lama-lama gitu? Ya. Jadi kalau teori transaksional ini dia tuh nggak memandang seberapa besar stimulus yang datang dari luar, beda sama teori pertama ya. Kalau teori pertama kan kita memandang pokoknya orang stres tuh pasti dapat sesuatu dari luar, pasti dapat sesuatu dari ancaman, PHK kah, digugat cerai kah, kehilangan uang lah, ditipu orang gitu ya. Tapi kalau teori transaksional dia sifatnya bagaimana kemampuan kita menilai, appraisal. Makanya di dalam teori ini itu tuh ada dua tahapan. Yang pertama adalah fase primary appraisal, ya. Yang kedua adalah secondary appraisal, ya. Fase pertama adalah primary appraisal atau penilaian awal, di mana ketika kita mendapatkan stres, ya, ancaman tersebut, tekanan tersebut, kita menilai ini sesuatu yang menurut kamu besar nggak sih dalam hidup kamu. Contoh, ya, kalau kita di dunia akademisi nih, ini saya pakai POV-nya, point of view-nya mahasiswa ngadepin tugas akhir deh, ya, atau skripsi gitu ya. Ini gue mau skripsi ini gitu ya. Aduh, kok kayaknya besar banget ya masalah ini. Kenapa? Karena dengan skripsi itu mungkin buat mahasiswa sesuatu yang merubah hidup ya. Yang tadinya dia, bener nggak? Yang tadinya dia cuma datang, dengerin, oke kuliah, bener gitu ya. Pulang ya mungkin makan bareng, belanja ya, mungkin sudah menjalani kehidupannya selama 3 tahun lebih. Betul, teratur lagi kan. Tiba-tiba ada tekanan, punten, ada tekanan. Oh, ini kamu harus lulus loh tahun ini. Iya, betul. Dengan mengerjakan tugas akhir. Apakah itu karya ilmiah akhir atau skripsi? Yang paling ditakutin biasanya penguji, Bu. Betul. Begitu pengujinya, ini penguji yang bermasalah lagi nih sama saya. Killer, kata mahasiswa. Ini gue lulus apa enggak ya gitu kan ya. Nah, itu dulu. Ini primary appraisal, dimulai dari itu dulu. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, secondary appraisal. Nah, dengan adanya dia mau menghadapi skripsi, dia mulai menimbang-nimbang kan ya. Aduh, gimana ya dengan skripsi ini? Yang pertama, gue harus siap duit dong ya. Nanti kan ada apa istilahnya, beli tinta, ya, printer. Kemudian nanti aku juga, kesiapan mental juga. Betul. Ya. Aku harus bolak-balik konsul, ngadepin penguji ya. Kemudian belum lagi nanti yang lain-lain gitu ya, pertanyaan dari orang tua, kamu udah sampai mana skripsinya, support system gue gimana nih gitu ya. Kalau dia merasa bokap gue mah santai, nyantai aja kok, enggak, dia mah nggak nyuruh gue lulus buru-buru. Beda situasi dengan mahasiswa yang lain gitu ya, yang dengan tuntutan, kan ada orang tua yang dengan tuntutan ya pokoknya kamu harus lulus tahun ini, nggak tahu gimana caranya soalnya mamah cuma punya biaya sampai tahun ini misalkan gitu ya. Kan akan beda ya tekanannya. Nah, disitulah gitu ya dia mulai menilai bahwa ini skripsi ini satu momok yang besar nih buat gue. Tapi kalau yang satu lagi ya mungkin karena dia anak sultan barangkali, kemudian juga ya orang tuanya ya udah nggak apa-apalah, santai lah, papa juga dulu 7 semester misalnya gitu ya. Jadi dianya tuh lebih ngalir gitu kan. Jadi ketika ditanyakan, lo stres nggak skripsi? Bisa jadi jawaban yang satu, enggak, biasa aja. Gue nyantai aja gitu ya, slow aja. Nah, tapi beda ada betul, ada satu mahasiswa lagi yang ya ampun, nggak, dan ini kasus nggak 1-2 ya, bahkan pernah terjadi di satu institusi di mana mahasiswa itu percobaan bunuh diri pada saat menghadapi tugas akhir atau skripsi. Betul, berbahaya ya. Ya kan kalau kita pakai sudut pandang kita nih ya, kita yang mungkin skripsinya baik-baik aja,
oh kok lu sampai bunuh diri Iya, gitu, benar emang besar sih. banget gitu Iya, masalahnya. Tapi benar. buat sebagian orang itu menjadi tekanan yang Momok yang luar biasa. luar biasa, karena dia bangun tidur dia yang kebayang adalah coretan skripsinya. Iya benar. Bu, saya datang, saya udah capek mikir, tiba-tiba datang penguji seret Iya, gitu ya. benar. Saya nemuin latar belakang aja susah Bu Iya. gitu ya. Kalau sekarang mungkin mahasiswa tuh udah ada bantuan ChatGPT, Gemini ya, and so on, udah banyak aplikasinya. Kalau dulu kan enggak ya. Tapi pun sekarang walaupun ada bantuan dari apa istilahnya teknologi ya, kemudian teknologi itu tidak serta merta merilis stres yang ada di yang dia rasakan. mahasiswa. Jadi persepsi dan juga penilaian dari seseorang itu yang menentukan apakah itu akan menjadi stres bagi dia atau tidak ya Bu ya. Betul, makanya balik lagi ke definisi yang tadi kan, stres itu sifatnya subjektif. Oke, subjektif. Betul, makanya kita nggak boleh judgmental tuh sama orang. Iya benar. Kan ada orang misalkan ngadepin, lu kayak gitu aja gitu ya. Karena beda-beda tiap orang. Karena beda-beda. Ya. Karena sifatnya subjektif, balik Betul lagi sekali. gitu. Jadi ini pengetahuannya membuka wawasan saya banget Ya, sih ini Bu. Jadi lebih oke. aware lagi kepada teman-teman atau keluarga kita terdekat Betul, ya. betul, Nah, betul. jadi intervensi keperawatan nih Bu harus mempertimbangkan aspek kognitif dan Betul. persepsi pasien juga. Betul. Nah, bukan hanya kondisi fisiknya semata ya Bu. Benar. Jadi kita tuh nggak boleh berpatokan dari kondisi apa namanya yang atau sesuatu yang tercatat di monitor misal ya. Iya, betul. Ini buat perawat misalkan ya, pada saat kita menghadapi pasien kita kan seringkali menganggap bahwa gangguan fisiknya dia, tanda-tanda vital tuh ya, ya FYI deh ya. Jadi for your information, kalau di keperawatan kan atau jurusan kesehatan lain ya, tanda-tanda vital itu ada 4 ya, ada tekanan darah, ada pernafasan, kemudian ada nadi, lalu satu lagi suhu. Ya, Suhu tubuh. jadi tanda-tanda vital ini kan yang selalu kita cek ya, Iya. setiap shift, Betul. ya setiap shift dinas. Nah, kita nggak bisa berpatokan pada orang yang punya perubahan tanda-tanda vital atau apa namanya tanda-tanda vitalnya tuh stagnan di situ. Kenapa ya? Apa karena dia sakit ini? Bukan, belum tentu. Kayak gini deh contohnya. Saya ini sebagai perawat, saya ngukur tensi pasien, ya. Oh, hari ini 180, tinggi ya Pak. Oke, saya lapor ya Pak ke dokter ya, order kan, dapat apa namanya medikasi, misalkan dikasihlah obat tekanan darah tinggi gitu ya. And then besok saya cek lagi, loh kok masih 180, cek lagi masih 180, padahal udah nih medikasinya. Jadi kita nggak terbatas itu, kita tanya, Pak ada sesuatu yang Bapak pikirkan atau apa sih yang terjadi ya di sini sehingga kok tekanan darahnya stabil aja ya, bukan stabil normal tapi stabil bermasalah. Iya, tidak ada perkembangan Ya, positif ya itu Bu. tadi mungkin dia ada stres. Jadi stres ini kan sesuatu yang dia tidak terlihat kecil tapi impactnya tuh besar. Betul sekali. Bahkan sampai mau tahu yang lebih besar apa? Apa tuh Bu? Ya, impactnya itu adalah ke imunitas kita. Ah. Jadi yang suka bolak-balik sakit gitu ya. Iya. Aduh, kamu ini sebulan berapa kali sakit Iya, gitu ya. apalagi sekarang itu ini Bu, saya dapat informasi tentang autoimun. Betul. Penyebab utamanya stres Betul, juga betul. ternyata ya Bu ya. Ada beberapa jurnal yang menghubungkan ke sana, tapi ini masih sifatnya masih maksudnya penelitiannya masih ongoing ya, Iya gitu ya. betul, Tidak masih terus berkelanjutan masih lagi terus mencari berkelanjutan terus terkait dengan penyebab itu. utamanya Ya, ya. tapi kalau mau ditarik garis antara Autoimun. imunitas mungkin ya. Saya bicaranya imunitas Oh, dulu ya. baik. Kalau autoimun takutnya nanti jauh terlalu gitu ya. jauh, Ya. oke. Karena expertise-nya tuh nggak sampai ke sana dulu deh. Oke, Kita oke. ngubungin ke imunitas aja deh. Dari stres bisa nggak sih ke imunitas? Oh, bisa banget. Gitu ya. Makanya orang yang sakit melulu dalam 1 bulan atau bukan sakit melulu deh ya, dalam 1 bulan misalnya dalam periode 1 bulan 2-3 kali dia kena flu, 2-3 kali dia panas ya, mungkin selain makanan minumannya yang perlu dikaji adalah kondisi mentalnya dia. Sebenarnya kamu dalam kondisi baik-baik aja apa Atau enggak? tidak ya. Ya, Baik. gitu. Nah, setelah kita memahami teori-teorinya nih ya Iya, Bu, iya. saya ingin bertanya lebih jauh lagi nih, bagaimana dampak
stres psikologis ini kalau kita lihat secara klinis pada pasien. Nah, itu kita sebagai perawat jadi tanda apa yang perlu kita waspadai. Oke. Kalau bicaranya dampak secara psikologis ya, Baik. ya, itu akan pasien atau orang yang stres itu kelihatan banget deh. Begitu. Betul. Karena orang yang tadinya kooperatif itu akan menjadi sangat tidak kooperatif pada saat dia kondisi stres. Gitu ya. Yang tadinya dia seneng ngumpul, ya sekarang menarik diri, ya, mulai dicariin sama tongkrongannya. Kemana tuh kok Faris nggak muncul-muncul ya? Biasanya kita nongkrong nih bareng. Kemana nih Adul kok nggak futsal bareng gitu kan ya? Nah itu ya mulai ditanyain kabarnya. Betul, ya, perilakunya mulai tidak kooperatif, kemudian secara emosi juga lebih irritable ya, lebih sensitif. Kalau anak sekarang bilangnya tuh baper ya. Baper, kita ngomong apa dia langsung kesulut gitu ya. Langsung marah atau langsung sedih. Betul, atau yang terakhir bisa jadi dia merasakan kesedihan mendalam. Nah, seperti apa tuh, Bu? Kesedihan mendalam. Nah, ini sekalian berbicara dampak stres secara psikologis ya. Jadi stres itu kan adalah masalah psikososial sebenarnya. Masalah yang kita hadapi nih sehari-hari. But kalau misalkan itu tidak terselesaikan dengan baik, tidak rilis dengan baik gitu ya, lalu itu akan menumpuk. Dia akan naik nih ke gangguan jiwa klinis, akan naik ke gangguan jiwa yang lebih bahaya lagi. Bisa menuju ke kecemasan, anxiety, atau dia bisa juga menuju ke depresi. Ya, depresi. Ya orang-orang tuh kalau depresi, mungkin sedikit informasi buat teman-teman ya, depresi itu adalah satu gangguan alam perasaan di mana kondisi pasien itu dia berada dalam kondisi titik puncak kesedihan. Sedih gitu ya, dan efek dari itu dia tidak menolak melakukan aktivitas, menolak berinteraksi dan yang lain-lain. Gitu. Berarti stres ini benar-benar bisa menjelma ya, Bu, menjadi penyakit fisik yang nyata kita rasakan ya, Bu. Tuh, penyakit fisik, penyakit mental juga. Itu juga ya. Iya, bergeser dia menjadi lebih tinggi lagi tingkatannya. Itu mengejutkan sekali ya ternyata ya, bagaimana penyakit mental yang kita rasakan itu bisa menjadi penyakit nyata yang kita alami. Nah, bagaimana nih, Bu, dampak dari sisi psikologis dan emosional orang yang mengalami stres misalnya? Nah, itu tadi ya, menyambung ke yang tadi ya, tadi efeknya dia bisa masuk ke dalam fase depresi. Kalau tidak segera kita rilis gitu ya, tidak dilakukan penanganan segera. Kalau dia depresi apa nih, Bu, yang dia alami biasanya? Orang depresi itu dia tidak menolak untuk berinteraksi dengan orang lain ya sunatullahnya orang kalau udah nggak mau berinteraksi dengan orang lain ya, yang dikhawatirkan adalah muncul nanti itu bayangan-bayangan, suara-suara, nanti naik lagi kan tingkatan gangguannya itu. Gitu. Jadi bisa saja sampai ke tahap seperti itu, atau bisa juga gitu ya, dia punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, refleksi dari rasa sakit, kesel, kesel, sedih, segala macem kan. Makanya ya itulah ya, kita harus sebagai perawat juga harus punya kepekaan tentang itu ya. Tentang itu ya, Bu. Nah, betul. Terkait hal itu, Bu, bagaimana sikap kita sebagai perawat. Untuk menghadapi hal-hal yang seperti tadi ya, Bu ya. Menghadapi orang-orang yang dengan gangguan stres psikososial yang sudah ya. sampai depresi atau sudah sampai depresi, bahkan sudah menyakiti diri sendiri juga. Iya. Jadi yang utama dari perawat ini adalah kita melakukan komunikasi terapeutik. Dalam keperawatan tuh ada istilah namanya komunikasi dalam keperawatan. Kita diajarkan bagaimana berkomunikasi secara terapeutik ya. Jadi kita duduk bersama, saling berhadapan ya, ada eye contact di sana. Lalu kita bicara, mencoba mencari tahu. Bapak, Ibu, apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di tempat kerja, sampai Ibu
merasa seperti ini. Baik. Ya, penggunaan kalimat juga harus dipilih ya. Iya, lebih menyentuh hati betul. dia mungkin ya. Tidak menggunakan kata kenapa, karena kenapa tuh sifatnya mengintimidasi. Oh iya, betul sekali. Lebih enak kita tanya dengan apa yang terjadi. Kayak saya tanya Bu Afifah gitu ya. Bu Afifah, kenapa kok mukanya sedih sih hari ini? Iya sih, kita jadi ngerasa kita akan defensif biasanya, enggak kenapa-napa. Betul. Tapi betul kalau sekali. kita tanya gitu, Iya. apa sih yang terjadi di rumah sampai kamu kelihatannya kok mukanya sedih banget. Iya, berarti ada ilmunya ya ketika kita bertanya pun, Bu. Kemudian kita coba tanya gitu ya, ekspresi secara jujur, perasaan jujurnya yang dirasakan tuh apa. Dan satu lagi loh ya, orang depresi itu kita nggak usah banyak kasih nasihat. Iya gitu sih, benar-benar. Makanya WHO itu tahun 2017 ada gerakan namanya tuh Let's Talk. Oh. Jadi ayo apa tuh, Bu? Ayo bicara gitu. Ayo jadi bicara, biarkan orang itu bicara aja. Orang stres itu seperti gelas penuh ya. Iya. Jadi dia tidak butuh input lagi dari kita. Iya, Gelas penuh, dia datang, aduh gue capek banget deh kerjaan gini, nggak usah kasih. Lu sih harusnya nggak kayak gini. Kalau kerjaan mau enak, lu tuh harusnya bikin prioritas. Nggak usah. Iya, dengerin aja. Okay. Gitu ya. Jadi kita jadi good listener aja nih buat dia gitu ya. Jadi misinya kita adalah numpahin isi gelasnya. Kosongin tuh dia isinya. merasa lebih lega ya. Nah, kan kalau kita nggak usah, apalagi kita hubungkan dengan nuansa spiritual. Kadang-kadang kan orang seperti itu. Mungkin lu kurang ibadah, mungkin kamu nggak sholat. Dia sholat 5 waktu. Bukan berarti dia nggak boleh stres. Betul. Ya, betul, orang bukan berarti dia puasa sunnah terus dia nggak boleh stres. Nggak gitu konsepnya ya. Jadi jangan menghubungkan hal tersebut ya. Hal religius dengan tingkat stres seseorang. Bukan ya. Jadi tidak saya punya pasien kok sholatnya luar biasa, sholatnya bagus gitu ya. Tapi memang ya dalam kondisi dia tekanan, karena yang dia butuhkan ya oke, dia curhat ya secara horizontal kepada Tuhan, tapi dia juga butuh nih validasi. Curhat secara vertikal ke Tuhan gitu ya, tapi dia juga butuh gitu ya curhat ke sesamanya secara horizontal ya kan gitu. Dan pada saat orang bercerita itu sebenarnya dia bukan butuh solusi, yang dia butuhkan validasi. Betul sekali. Ya, didengerin aja gitu ya. Kamu sedih nggak gitu? Atau gue lagi sedih. Iya, aku paham loh apa yang kamu rasain. Gue gini. Iya, cukup dengan kita ngomong aja. Oke, kalau kamu butuh sesuatu, aku ada ya buat kamu. Ini penting banget. Udah gitu aja. Benar. Ini penting banget ya, Bu ya. Nah, lalu bagaimana nih dampak pada perilaku pasiennya nih, Bu? Nah, kalau ke perilaku tuh hubungannya macam-macam ya. Kalau perilaku tuh bisa dia jadi ada kesulitan makan, atau dia jadi nggak nafsu makan, pola tidur gitu ya. Biasanya lebih ke activity sih ya kalau perilaku itu. Kesehariannya mungkin. Iya ya. Jadi ya seperti itu. Bisa berubah drastis mungkin, Bu ya. Betul, kerja juga jadi kurang produktif ya. Misalkan sehari dia di depan laptop bisa ngerjain berapa file nih. Ini ya karena itu tadi ya, karena tekanan, kan stressing kan di dalam dirinya dia, terus. Jadi konsentrasi kita juga kan akan terganggu kan kalau stres itu. Bohong kalau kita stres, enggak, aku sih nggak ngaruh, kalau stres tetap bisa, mana ada gitu ya. Mana ada. Makanya kan tidak, istilahnya begini ya. Dulu guru besar saya di UI itu selalu bilang ya, Prof Budi ya, tidak ada sehat tanpa sehat jiwa. Menarik ini. Ya, kamu boleh lah gitu ya duduk di atas Mercy atau pakai Alphard gitu ya. Sebut merek ya. Nggak apa-apa. Nanti disensor gitu ya. Jadi kamu boleh lah duduk di atas mobil mewah, makan makanan enak. Tapi kalau pikiranmu, mentalmu hancur, apapun yang terasa itu tidak akan ada. Menyembuhkan. Iya, tidak dinikmati. Gitu, tidak akan kamu nikmati. Apapun yang terasa di dirimu tidak akan kamu nikmati. Betul sekali. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan hampa. Ya emang memang kalau anak sekarang kan ya, tapi kan segala sesuatunya butuh uang, setuju gitu ya. Tapi kalau memang uang itu bisa membeli, ini klise, kedengarannya klise, tapi bener gitu ya. Kalau emang bener membeli satu kebahagiaan,
kok ada ya orang yang duitnya banyak. Tapi suicide gimana tuh? Iya, betul sekali Bu. Ceritanya gitu betul maksudnya. Sekali, betul gitu sekali. Ya. Nah itu dia. Bagaimana nih kita sebagai perawat kita bisa mendeteksi tanda-tanda ini secara sistematis? Oke. Kalau secara sistematis kita ada, kalau untuk menghitung stres sendiri ya, untuk penilaian stres sendiri, appraisal, kita ada perceived stress scale namanya ya. Tapi kalau misalkan udah bergeser ke ansietas dan depresi, kita bisa pakai skala Hamilton scale. Itu untuk mengukur stres, anxiety, depresi juga gitu ya. Tapi kalau untuk stres dasar kita bisa pakai perceived scale stres ya. Nah, tapi secara kasat mata gitu ya, itu kan bicaranya kalau kita mau menghitung secara kuantitatif ya tingkat stresnya. Betul. Tapi kalau secara kualitatif kita punya kepekaan lah sebagai perawat melihat bagaimana sih orang itu dalam kondisi stres, gitu ya. Dari eye contact-nya ya, tatapan matanya gitu ya, dari gesturnya dia, cara duduk, bicaranya gitu ya, bahasa tubuh itu kan semuanya bermain semua. Jadi ketika stres itu pasti akan terbaca banget deh. Gitu. Nah, Ibu sekarang ini bagian yang saya tunggu-tunggu banget nih ya Bu ya. Apa tuh? Tadi kan kita udah gimana sistematisnya kita supaya bisa menilai dan lain-lainnya, banyak informasi luar biasa yang tadi Ibu sudah sampaikan kepada kita semua ya. Nah, jadi bagaimana nih pendekatan keperawatan dalam membantu pasien yang mengalami stres psikologis. Nah, jadi apa saja yang harus dilakukan oleh perawat gitu, seperti itu Bu. Kalau bicaranya terkait proses keperawatan, pastinya kita melakukan pengkajian dulu ya. Pengkajian, kemudian nanti ada intervensi keperawatan tersistematis sesuai panduan yang ada di standar diagnosa keperawatan Indonesia di SDKI itu. Tapi yang paling pertama dan utama adalah membangun komunikasi sebenarnya ya. Jadi semampu mungkin kita mencoba untuk melakukan komunikasi terapeutik, lalu kita mendengarkan dulu apa yang ingin dia utarakan, memvalidasi perasaannya. Setelah itu barulah kita berikan gitu ya, masukan gitu ya, terkait dengan permasalahannya dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan ke depannya, bagaimana dia mengelola stresnya itu, seperti itu. Oke Bu, jadi perawat ini memang di garis terdepan ya kepada pasien yang sedang mengalami stres. Nah, jadi lalu apa pendekatan yang pertama yang harus kita lakukan? Itu tadi ya, kita melakukan komunikasi terapeutik dan empati, jangan lupa. Itu adalah poin terpenting, bukan cuma komunikasi terapeutik sebenarnya, tapi berempati. Empati, baik. Beda sama simpati ya. Sangat mencerahkan sekali loh Ibu. Kalau simpati agak mahal ya, itu perdananya. Enggak, jadi kalau simpati dengan empati bedanya kurang lebih gini lah ya. Kalau Bu Afifah misalkan ada satu masalah, lalu bercerita kepada saya berempati itu dengan saya memberikan masukan gitu ya, memberikan masukan gitu ya kepada Bu Afifah. Tapi kalau simpati, Bu Afifah datang nih nangis-nangis ya, ini kurang lebih lah ya, saya oh gitu, aduh aku ikut sedih, kita ikut nangis berdua, jadi tidak memberikan solusi terhadap itu. Apa pesan utama Ibu ya kepada perawat-perawat kita yang ada di Indonesia dan kemudian terutama kepada mahasiswa kita nih Bu? Pada seluruh mahasiswa yang saya cintai, seluruh rekan-rekan sejawat ya yang menonton tayangan ini, dan seluruh halayak umum yang ingin mendapatkan insight lebih terhadap kesehatan mental, utamanya terkait masalah stres psikososial ya, upayakan diri kita selalu bahagia, manajemen diri kita dengan baik ya. Stres itu adalah sesuatu yang kita dapatkan sehari-hari, itu satu hal yang wajar dan umumnya terjadi, tapi akan menjadi tidak wajar apabila kita tidak merilis stres itu sendiri. Jadi ya upayakan untuk selalu memberikan ruang untuk diri kita ya, untuk rileks dan juga memberikan hiburan sendiri pada diri kita. Jadi yang harus diingat adalah tadi ya, tidak ada sehat tanpa sehat jiwa. Semoga seluruh mahasiswa yang menonton dan juga pemirsa semuanya selalu berada dalam kondisi sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Oke Ibu, terima kasih. Kata-katanya sangat luar biasa sekali ya, sangat
bermakna dan menjadi insight luar biasa untuk kita semua ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, Sama-sama. sudah berbagi ilmu yang bermanfaat sekali Sama-sama, untuk Bu kita hari Afifah. ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menemani kami di Nursing Podcast pada hari ini. Untuk kalian yang menyukai dan ingin mendengarkan kembali diskusi yang seperti ini, jangan lupa subscribe dan juga berikan komentar kalian tentang pembahasan apa yang akan kita bahas pada episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.